Masya Allah. Berarti berdoa itu harus ikhlas ya Ustadz. Yang penting itu ya Ustadz. Nah Ustadz, pasti semua orang itu mau Ustadz kalau doanya itu diijabahi. Bahkan orang-orang tertentu itu ada yang memakai waktu. Ada waktu di mana orang-orang itu berdoa khusus gitu. Nah Ustadz, dalam berdoa apakah ada waktu khusus Ustadz untuk diijabahi Ustadz doanya? Tidak ada waktu khusus dalam berdoa, dalam artian waktu manapun baik untuk berdoa. Cuma maksudnya khusus ini yang lebih istimewa dari yang lain. Kalau itu ya ada. Ya, jadi ada waktu-waktu istimewa, waktu-waktu yang di situ mustajabah. Artinya kalau berdoa nggak harus di waktu khusus itu. Tapi memang ada waktu khusus yang mana waktu khusus itu semakin kita dimudahkan untuk dikabulkan. Apa saja waktu-waktu mustajabah itu? Yang pertama pada malam hari, terutama sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna kulla layla ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, jam 2 atau jam setengah 3 sampai subuh, itu waktu yang paling mustajabah. Ketika sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala menawarkan 3 hal. Man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa agar aku mengabulkan doanya. Man yastaghfiruni aghfir lahu. Siapa yang memohon ampunan aku ampuni. Kemudian wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta aku kasih. Jadi pada sepertiga malam terakhir itu Allah menawarkan ke kita 3 hal. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta aku kasih, dan siapa yang minta ampunan aku ampuni. Itu tidak ada kecuali di sepertiga malam terakhir. Yang pertama. Yang kedua, termasuk waktu yang mustajabah adalah berdoa ketika mendapat musibah, maka berdoa dengan doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Nah, itu doa kata Nabi, siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, maka Allah akan kabulkan doanya. Nah, ini yang nomor 2 ya. Yang nomor 3, berdoa ketika antara adzan dan iqamah. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah mengatakan ad-da'watu bainal adzani wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang nomor 4, ad-da'watu ad-du'a'u inda sujud. Berdoa ketika sujud. Ya, ini nomor berapa tadi? Nomor 4. Ya, nomor 4 berdoa ketika sujud. Rasulullah mengatakan ma min muslimin aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi fa huwa sajidun. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Fa'aktiru fihi doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ketika sujud banyak-banyak berdoa. Apalagi antara doa adzan dan iqamah, kita sholat sunnah, sujud di situ. Kita menggabungkan 2 waktu. Waktu ketika sujud plus waktu ketika antara adzan dan iqamah. Kemudian yang nomor 5, berdoa pada hari Jumat. Ya. Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiqu wa rajulun muslimun yatullah fiha illa a'tallahu biha illa istajaballahu lahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam hari Jumat itu ada saat seandainya ada orang yang berdoa kebetulan sesuai dengan saat itu, Allah kabulkan doanya. Lah, saat itu dirojehkan oleh al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, saat atau sejam atau kurang lebih sesaat itu yang mustajabah itu maksudnya adalah ba'da sholati al-asri, yaitu setelah sholat asr. Jadi hari Jumat secara keseluruhan, malam Jumat dan hari Jumat itu waktu yang mustajabah. Ya, dan yang dirojihkan lagi oleh para ulama, waktu yang mustajabah itu di hari Jumat adalah setelah sholat sholat asar. Kemudian yang nomor 6 termasuk doa yang mustajabah juga adalah ad-du'a inda siyahid tiyakati. Inda sima siyahid tiyakati, berdoa ketika mendengar kokokan ayam jantan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum siyahat tiyahati fas'alullaha min fadlihi." Ya, fa innaha ra'at malakan. Apabila kamu mendengarkan kokokan ayam jantan, maka mintalah karunia dari Allah.
Karena sungguhnya ayam jantan itu mendengarkan malaikat atau melihat malaikat turun dari langit. Wa idza sami'tum nahiqal himar, tapi kalau kalian mendengarkan ringkikan keledai, fata'awwadu billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah dari setan karena sungguhnya keledai itu melihat setan. Itu ya. Kemudian yang nomor 7, ad-du'a ingda nuzulil matar. Berdoa ketika turun hujan. Makanya Rasulullah kalau turun hujan kan ngajari kita doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat, hujan yang membawa kebaikan. Kemudian di antara doa yang selanjutnya nomor berapa tadi? Nomor 7. 7, sekarang 8. Sekarang 8 ya. Tugas sampai ingat-ingat nomornya. Nomor 8 ya? Iya, Ustaz. Nomor 8 ini termasuk doa yang mustajabah. Rasulullah mengatakan ya salatu da'awat mustajabat. Jadi nomor 8 ada 3, 8A, 8B, 8C. Sebabnya ya. Ya. Salatu da'awat mustajabat, ada 3 doa yang Allah kabulkan. Da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Berarti puasa sendiri itu termasuk waktu yang mustajabah. Wa da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang bepergian jauh. Makanya kalau kita musafir plus puasa, nah itu harus banyak-banyak doa itu. Ya. Kemudian ya yang terakhir adalah ini yang doa mustajabah juga ini. Itu juga dicantumkan dalam kitab ini, Mas. Dalam kitab Rasail at-Taujihat al-Islamiyah karangan Syekh Jamil Zainu dibahas panjang lebar itu. Di antara doa yang mustajabah adalah doanya seorang muslim kepada muslim lainnya tanpa sepengetahuannya. Mendoakan muslim secara rahasia. Ya. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya muslim yang lain tanpa sepengetahuannya dengan doa kebaikan, maka malaikat mengatakan amin walaka bimithlin. Ya, malaikat mengatakan amin kullama da'a li akhihi bi khair. Setiap orang itu mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat mengatakan amin, semoga dikabulkan, walaka bimithlin, dan kamu pun mendapatkan yang sama seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Jadi ulama salaf dulu itu, Mas, kalau pengen sesuatu, itu caranya itu dia gunakan sesuatu tadi dia minta untuk saudaranya. Jadi saling mendoakan gitu ya, Ustaz. Jadi kalau misalnya dulu ada orang pengen sesuatu, maka dia dalam doanya itu, ya Allah berikanlah sesuatu itu kepada saudaraku. Supaya malaikat mengatakan amin dan kamu pun mendapatkan hal yang sama. Makanya jare wong Jawa biyen, wong niku nek rukun itu rezekine jembar. Itu sebenarnya ada dalilnya itu. Wong nek rukun, saling berteman, rezekinya itu luas. Karena itu tadi, saling mendoakan. Tapi enggak usah disampaikan, tadi malam awakmu tak dongakno. Enggak usah ngono. Wis rahasia wae. Supaya malaikat mengatakan amin dan kamu pun mendapatkan hal yang sama. Jadi itu ya. Jadi kalau kita di antara doa yang mustajab adalah kita doakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Supaya malaikat mengatakan amin, kamu pun mendapatkan hal yang sama. Itu di antaranya dan mungkin masih banyak lagi. Masya Allah ya Ustaz, berarti waktu-waktu diijabahkan doa itu banyak sekali. Banyak, itu pun nggak semuanya. Ada yang doa sebelum salam. Ya. Tadi belum saya sebutkan kan? Iya. Dan masih banyak lagi.